Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 585 membeli saham perusahaan. Chelsea tampak takut dan bertanya pada Henry, "Kakek, sekarang sudah sangat larut, kenapa kakek belum tidur?" Henry menoleh ke arah Chelsea, dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Apa anak itu sudah pergi?" Chelsea mengangguk ringan dan menjawab, "Ya, Morgan. Sudah pergi." Henry kemudian bertanya dengan suara rendah, "Apa Morgan benar-benar pacarmu?" Chelsea tidak ragu sama sekali dan dengan cepat menjawab, "Tentu saja, dia pacarku." Henry menghela napas tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, "Chelsea, besok siang Daniel akan mengajakmu makan siang di luar. Berdandanlah dengan cantik dan gunakan pakaian bagus besok untuk makan bersamanya, mengerti?" Chelsea membeku di tempat setelah mendengar kata-kata Henry, dengan ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya. "Bukankah aku sudah membawa Morgan pulang, kenapa? Kakek masih ingin aku pergi makan bersama Daniel?" pikir Chelsea. Chelsea mengerutkan kening dan bertanya dengan nada kesal, "Bukankah kakek sudah berjanji untuk memberi Morgan kesempatan? Bukankah Morgan juga mengatakan akan memberikan uang pada kakek? Kenapa kakek masih memintaku bertemu Daniel?" "Chelsea, kakek tadi sudah mengatakan tentang situasi keluarga kita. Jika kamu tidak bersarna Daniel, maka kita semua mungkin akan berada dalam bahaya kebangkrutan kapan saja. Adapun temanmu Morgan, kamu tidak berpikir dia benar-benar dapat mengeluarkan uang tunai 600 miliar, kan? Uang 600 miliar bukanlah uang yang sedikit. Uang sebesar itu bukan sesuatu yang bisa diambil orang biasa hanya jika mereka ingin." Chelsea mengerutkan kening dan berkata, "Tapi Morgan sudah setuju, kenapa kakek masih ingin aku bertemu Daniel?" Henry menjawab dengan geram, "Chelsea, apa yang kamu tahu? Morgan itu sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Tadi itu dia hanya membual dan pura-pura kaya. Dia hanya tidak ingin malu di depanmu. Itu sebabnya dia mengatakan hal itu. Kakek rasa kamu tidak akan pernah melihat Morgan lagi besok. Dia tidak akan punya keberanian untuk melihatmu lagi, kecuali dia benar-benar tidak punya malu sama sekali." Henry kemudian mengulurkan tangan dan menyalakan sebatang rokok, lalu menatap Chelsea dan bertanya, "Ngomong-ngomong, dia pasti bukan penduduk asli Bondowoso, kan?" "Bukan." Chelsea menggeleng dengan lembut, dan kemudian melanjutkan, "Dia sudah harus meninggalkan Bondowoso besok." Henry berkata dengan dingin, "Kalau begitu jangan terlalu berharap padanya. Tentu saja, jika anak ini benar-benar generasi kedua yang kaya dan dia benar-benar dapat memberi kita uang, maka itu yang terbaik. Namun, kakek rasa kemungkinan itu terlalu tinggi." Di mata Henry, apa yang baru saja dikatakan Morgan hanyalah untuk menghindari rasa malu. Lagi pula, 600 miliar bukan 300 atau 500 ribu. Tidak semua orang bisa mengeluarkannya dengan mudah. Dia bisa membayangkan begitu Morgan meninggalkan villa, dia akan mematikan ponselnya dan meninggalkan Bondowoso dengan bas. "Menurutku Morgan bukan orang seperti itu," ucap Chelsea dengan ragu-ragu. "Morgan bukan orang seperti itu. Bagaimana kamu tahu?" Henry tersenyum menghina, dan kemudian bertanya dengan ringan, "Sudah berapa lama kalian berdua saling kenal?" "Sudah, berapa lama kalian bersama? Bagaimana keluarganya? Apa saja yang kamu ketahui tentangnya?" "Dia sopir Johnson," jawab Chelsea cepat. "Lalu kenapa jika dia sopir Johnson? Jangankan sopir Johnson, bahkan Johnson sendiri mungkin tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat." "Chelsea, aku tahu semua orang kaya di Jawa Timur, dan tidak banyak yang mau membantuku memberikan uang itu, bahkan bank enggan meminjamkan kepada kita. Jika Morgan benar-benar kaya, itu berarti dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli 50% saham LWS Group? Perusahaan kita sama sekali tidak seberharga itu, jadi tidak sepadan jika dia mengeluarkan uang sebanyak itu." Henry menganalisis dengan sangat tenang. Wajah Chelsea sangat putus asa setelah mendengar kata-kata sang kakek. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menyingkirkan takdirnya untuk menikahi Daniel pada akhirnya. Dia hanya mengenal Morgan kurang dari sehari dan hanya tahu sedikit tentang Morgan. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Morgan di rumah. Bahkan, dia merasa agak bingung untuk menggantungkan harapannya pada orang-orang seperti Morgan. Namun entah kenapa, selalu ada suara di hati Chelsea yang mengatakan bahwa Morgan bisa dipercaya.
Henry bertanya kepada Chelsea dengan suara rendah, ada apa? Apa kamu masih punya harapan untuk Morgan? Chelsea menatap Henry dan tidak mengatakan apa-apa. Henry berkata dengan wajah tanpa ekspresi kepada Chelsea, Chelsea, dengarkan aku. Jika kamu masih memiliki harapan untuk Morgan, maka aku akan memberitahu kamu cara termudah. Kamu bisa menelepon Morgan langsung sekarang. Jika Morgan tidak mematikan ponselnya saat ini, mungkin ada secercah harapan, tetapi jika Morgan mematikan ponselnya saat ini, itu berarti anak ini pasti telah melarikan diri. Chelsea menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya. Sebenarnya, dia juga sangat berharap untuk menelepon Morgan dan mengkonfirmasi, tetapi Chelsea tidak memiliki keberanian seperti itu, karena dia takut Morgan benar-benar mematikan ponselnya. Jika Morgan benar-benar mematikan ponselnya, harapan terakhir Chelsea akan pupus, jadi lebih baik dia tinggalkan harapan dan tunggu apa yang terjadi besok. Sebenarnya, Chelsea sendiri tak punya banyak harapan untuk hal ini. Chelsea menghela napas pelan, lalu berkata dengan wajah putus asa, lupakan saja. Setelah mengatakan ini, Chelsea berbalik dan pergi. Dia menghela napas dengan lemah sambil berjalan, dan bergumam dalam hati, aku hanya akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Aku terlalu bodoh untuk menaruh harapanku pada seseorang yang baru kutemui kurang dari sehari. Setelah meninggalkan Chelsea, Morgan langsung naik taksi dan kembali ke hotel. Sesampainya di hotel, Morgan langsung masuk ke kamarnya, dan mengeluarkan ponselnya. Dia mencari nomor Johnson, dan segera meneleponnya. Meskipun Morgan memiliki uang di tangannya, dia pikir lebih baik meminta Johnson yang melakukan ini. Setelah telepon berdering beberapa kali, Johnson menjawab telepon dan bertanya dengan lembut, halo Tuan Muda Morgan, apa ada yang bisa saya bantu? Morgan tidak berbasa-basi sama sekali, dan berkata dengan lugas, Johnson, aku butuh uang 600 miliar sekarang untuk membeli saham di perusahaan. Uang 600 miliar, tanya Johnson, garis vertikal. Saat Johnson mendengar angka uang itu, mau tak mau dia tertegun sejenak dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia dengan cepat bertanya, Tuan Muda Morgan, kenapa Anda tiba-tiba membutuhkan begitu banyak uang dan ingin membeli saham? Apa Anda mengalami masalah? Aku hanya ingin membeli saham di perusahaan temanku. Kamu bisa mentransfer uangnya jam 8 besok pagi. Jawab Morgan dengan wajah tanpa ekspresi. Anda ingin membeli saham di perusahaan teman Anda? Tanya Johnson dengan nada terkejut. Bagaimanapun, setelah sekian lama Morgan menerima warisan Chandra Wiwangsa, baru pertama kali ini Morgan berinisiatif ingin membeli saham di sebuah perusahaan. Bab 586 Klub Emperor. Tanpa pikir panjang, Morgan menjawab, ya, aku berencana untuk membeli saham di perusahaan sekarang. Johnson terdiam selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Morgan. Dia tahu betul bahwa uang yang diinginkan Morgan jelas bukan yang ingin dikeluarkan Morgan. Jika Morgan ingin membeli sesuatu, dia bisa menggunakan kartu banknya sendiri. Lagi pula kartu bank Morgan tidak ada batasnya, jadi dia bisa menggunakannya sesuka hati. Ini juga berarti bahwa uang Morgan harus siap untuk diberikan kepada orang lain. Uang ini tentu tidak banyak untuk Morgan, tetapi Johnson juga khawatir Morgan mungkin ditipu, jadi dia berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Morgan, bisakah saya bertanya lebih banyak? Perusahaan siapa yang akan Anda beli sahamnya? Saya tidak punya niat lain. Saya hanya khawatir Anda telah ditipu. Jika saya membantu Anda untuk menyelidiki, saya akan lebih memahami situasi perusahaan ini dan bisa membantu Anda mentransfer uang tersebut. Meski Johnson tahu bahwa Morgan tidak kekurangan uang, dia tidak ingin Morgan menghabiskan uangnya sembarangan. Bagaimanapun juga, seluruh perusahaan di masa depan akan bergantung pada Morgan untuk mengurusnya. Jika dia saja saat ini bisa ditipu dengan mudah, apalagi ke depannya. Morgan merasa Johnson tidak punya niat jahat. Selain itu, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal itu, jadi dia langsung berkata, LWS Group di Bondowoso, apa kamu pernah mendengarnya? Aku akan membeli saham 50% dari perusahaan mereka dengan harga 600 miliar. LWS Group Bondowoso. Johnson langsung terkejut setelah mendengar kalimat ini, dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Morgan berpikir sejenak lalu menjawab, Ketua kelompok. LWS seharusnya bernama Henry, bukan? Ya, benar, namanya Henry. Johnson menjawab sambil tersenyum, lalu melanjutkan, saya tahu Henry ini, dan kami pernah makan bersama sebelumnya,
tetapi saya mendengar bahwa LWS Group mereka tampaknya telah menghadapi beberapa masalah besar baru-baru ini. Dia benar-benar kekurangan uang sekarang. Namun, jika Tuan Muda Morgan membeli sahamnya sekarang, seharusnya Anda tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang. Perusahaannya mungkin bisa bangkrut kapan saja. Saat ini, Johnson tampaknya masih enggan menyetujui permintaan Morgan atas uang tersebut sebagai investasi. Meskipun LWS Group berlokasi di Bondowoso, namun cakupan bisnis Johnson mencakup seluruh provinsi Jawa Timur. Dia tahu betul tentang keluarga Lewis. Morgan tidak menyembunyikan apapun dari Johnson dan menjawab dengan tenang, tentu saja aku tahu tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli saham di perusahaannya. Tapi cucu Henry, Chelsea, adalah temanku, jadi aku ingin membantu mereka sekarang. Oh, jadi begitu, Johnson tersenyum tipis dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru melanjutkan, jangan khawatir tentang Tuan Muda Morgan. Saya akan menelepon perusahaan Henry besok. Perusahaan kita memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaannya. Saya tahu nomor rekening perusahaan mereka. Baguslah kalau begitu. Terima kasih banyak, Johnson. Morgan mengangguk lembut dan kemudian bertanya, aku mendengarmu mengatakan bahwa keluarga Lewis tampaknya dalam masalah besar, apa kamu tahu apa masalahnya? Johnson menjawab dengan lembut, sebenarnya, masalah yang dihadapi keluarga Lewis cukup sederhana. Menurut pemahaman saya, sepertinya keluarga Celino di Bondowoso ingin menghancurkan keluarga Lewis. Kemudian mereka menggunakan koneksi pribadi mereka untuk membuat masalah besar dengan salah satu proyek keluarga Lewis, dan mereka juga meminta keluarga-keluarga besar di Bondowoso untuk tidak membantu keluarga Lewis. Orang-orang ini takut dengan kekuatan yang dimiliki keluarga Celino dan tentu saja tidak berani meminjamkan uang mereka kepada Henry dan menyebabkan putusnya rantai modal LWS Group. Kalau begitu, tahukah kamu mengapa keluarga Celino berseteru dengan keluarga Lewis? Morgan bertanya dengan suara rendah. Saya tidak tahu begitu jelas tentang itu, lagi pula, saya tidak mau terlibat dalam hal semacam ini, kata Johnson. Sambil tersenyum, Morgan segera mengerti apa yang terjadi setelah mendengar apa yang dikatakan Johnson. Sebenarnya masalahnya hanya karena Daniel yang jatuh cinta dengan Chelsea, tetapi Chelsea tidak ingin menikah dengan Daniel, jadi Daniel menggunakan trik seperti itu. Pertama, perusahaan keluarga Lewis berada dalam masalah besar, dan kemudian Daniel meminta keluarga lain di Bondowoso untuk tidak meminjamkan uang kepada Henry. Dalam hal ini, Henry hanya punya satu pilihan jika ingin menyelamatkan perusahaannya, yaitu meminta Chelsea menikah dengan Daniel. Saat itu, keluarga Celino, penggagas ide ini, akan membayar semuanya untuk membantu keluarga Lewis menyelesaikan masalah besar ini. Ternyata semua ini hanya disutradarai dan diperankan oleh Daniel dari keluarga Celino. Morgan tersenyum ringan, lalu berkata dengan suara rendah, baiklah, jika tidak ada masalah lain, kamu bisa menelepon perusahaan Henry besok. Baik, Tuan Muda Morgan. Johnson mengangguk dengan lembut. Kemudian, tepat ketika Morgan hendak menutup telepon, Johnson tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Morgan, Tuan Muda Morgan, Henry telah mengajukan perusahaannya untuk bergabung dengan klub Emperor kita. Sebelumnya, tetapi karena orang-orang keluarga Celino telah memblokirnya, Henry belum bergabung dengan klub Emperor. Jika Henry memiliki hubungannya dengan Tuan Muda Morgan, saya bisa membantu Henry mengambil jalan pintas dan membiarkannya bergabung dengan klub Emperor. Klub Emperor. Ketika Morgan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sedikit kebingungan melintas di matanya dan dia bertanya dengan suara rendah, klub Emperor yang kamu sebutkan ini tempat apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Johnson segera bertanya, Tuan Muda Morgan, apa Anda ingat bahwa saya memberi Anda kartu keanggotaan klub Emperor ketika Anda mewarisi harta warisan? Sepertinya aku sedikit mengingatnya. Ketika Morgan mendengar kata-kata Johnson, dia tiba-tiba teringat bahwa Johnson memang memberi Morgan kartu keanggotaan, tetapi Morgan belum pernah ke klub itu. Kartu anggota itu adalah kartu anggota klub Emperor. Nama asli klub Emperor adalah Klub Emperor Indonesia. Pada awalnya, klub ini diselenggarakan oleh Pak Chandra bersama teman-temannya. Sekarang klub telah menyebar ke seluruh negeri, dan pada dasarnya setiap kota memiliki klub Emperor. Johnson perlahan menjelaskan. Morgan memikirkannya sebentar dan berkata dengan lembut, itu hanya sebuah klub. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Henry ingin menjadi anggota di sana, bukan? Tuan Muda Morgan, jika Anda memahaminya seperti ini,
Anda salah. Klub Emperor bukanlah klub yang mencari keuntungan. Klub ini sebenarnya lebih seperti sebuah organisasi. Namun, mereka yang dapat bergabung dengan klub Emperor umumnya adalah orang-orang besar berkelas tinggi. Saat bergabung dengan klub, mereka membutuhkan tinjauan yang sangat ketat. Status Henry sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota di klub Emperor kita. Kata Johnson cepat. Morgan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Johnson, dan bertanya dengan nada bingung, apa kriteria untuk menjadi anggota di klub Emperor. Dia sama sekali tidak tahu apapun tentang klub Emperor. Ini sekarang. Jika Johnson tidak mengatakan ini, dia tidak akan tahu tentang klub ini. Klub ini. Klub ini.